Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap agar kalian senantiasa sehat selalu dan jagalah kesehatan kalian supaya kita semua terhindar dari virus COVID-19. Anak-anak, di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian menggambar flora, fauna, dan alam benda dan bagaimana cara atau teknik-teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik-teknik menggambar secara keseluruhannya. Kalau kalian belum simak video sebelumnya, kalian boleh simak dulu video sebelumnya karena video kali ini masih akan berkaitan dengan video sebelumnya. Jadi tidak usah lama-lama lagi, mari kita simak bersama-sama video kali ini. Sebelum kita ke inti materi pada video kali ini, yaitu mengenai teknik-teknik, kita bahas dulu video sebelumnya, yaitu mengenai pengertian menggambar. Bahwa menggambar itu merupakan kegiatan membentuk suatu imajinasi dengan menggunakan berbagai alat dan teknik. Jadi bisa disimpulkan bahwa kegiatan menggambar itu adalah suatu kegiatan penerapan imajinasi yang ada pada diri kita, lalu kita terapkan atau kita aplikasikan dalam bentuk suatu gambar. Ketika kita menggambar, kita bisa menggunakan berbagai macam inspirasi yang ada di sekitar kita dari HP atau internet. Nah, bisa juga ketika kita menggambar, kita menggunakan objek-objek seperti flora, fauna, dan alam benda. Ketika kita menggambar objek-objek tersebut, maka harus ada alat dan teknik yang harus kita perhatikan. Kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara atau teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi kalian bisa simak video sebelumnya kalau kalian belum paham. Selanjutnya mengenai komposisi, bahwa komposisi itu merupakan usaha untuk mengatur atau menyusun unsur-unsur sehingga menjadi harmonis atau serasi, selaras, dan seimbang. Selanjutnya ada jenis komposisi. Komposisi kemarin dibagi menjadi dua, ada simetris dan ada asimetris. Kalau simetris itu objek di bagian kanan itu sama seperti objek di bagian kiri gambar. Tapi kalau asimetris itu kebalikannya, objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Tetapi ketika kita mau melihatnya masih menunjukkan suatu keseimbangan. Kalau kalian ada kesusahan untuk menghafal, maka kalian bisa ingat salah satunya saja karena yang satunya itu kebalikannya. Ini ada contoh mengenai gambar simetris, yaitu objek di bagian kanan sama seperti objek di bagian kiri. Kalau asimetris ini tidak sama. Selanjutnya kita membahas mengenai teknik menggambar. Teknik menggambar ada beberapa jenis. Yang pertama ada teknik arsir, ada teknik perspektif, ada teknik blok, ada teknik dusel, ada teknik linier, dan ada teknik pointillis dan akuarel. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, mengenai teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan cara menggoreskan pensil, spidol, tinta, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang membuat kesan gelap terang. Jadi teknik arsir ini lebih menitik beratkan pada kekuatan atau ketebalan garis. Dan teknik arsir ini memiliki dua jenis, yaitu ada teknik arsir searah, ada teknik arsir silang. Dan selain itu ada juga teknik arsir kombinasi dan teknik arsir pola. Itu mengenai teknik arsir. Selanjutnya mengenai teknik perspektif. Teknik perspektif ini suatu jenis gambar yang mengomunikasikan objek tertentu sebagaimana yang terlihat oleh mata melalui sudut pandang tertentu. Jadi bisa dikatakan teknik perspektif ini salah satu jenis gambar yang mengomunikasikan objek tertentu sebagaimana yang terlihat oleh mata melalui sudut pandang tertentu. Selanjutnya mengenai teknik blok. Teknik blok merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya atau siluet. Nah, teknik blok ini juga dikenal sebagai teknik menggambar bayangan. Teknik ini menggunakan satu warna, yaitu warna hitam, untuk menutup objek gambar sehingga terbentuk perwujudan karakter pada objek. Ibaratnya kita bisa menggambar bayang-bayang, ada suatu bentuk objek yang digambarkan, namun kemudian
bentuk itu diwarnai semua atau diblok warna sehingga detail objek hilang alias tampak bentuknya saja seperti bayang-bayang. Yang ketiga ada teknik dusel. Teknik dusel merupakan dengan cara menggosok sehingga nanti akan timbul kesan gelap terang atau tebal tipis. Teknik ini bisa menggunakan kapas atau kertas yang digulung berupa seperti pensil atau bahkan jari-jari yang bisa digunakan untuk menggosok gambar yang telah diciptakan. Ketika kita mau menggunakan teknik ini, kita perlu latihan. Selanjutnya, teknik linier merupakan cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus atau garis lengkung. Jadi sebenarnya teknik ini lebih mirip teknik arsir. Nah, bagi pemula yang ingin menggambar dengan teknik linier bisa menggunakan bantuan alat penggaris untuk lebih mudahnya. Selanjutnya, teknik pointillis merupakan suatu cara atau teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik kecil sehingga membentuk suatu objek. Teknik ini sangat unik ya, karena menggambar objek kita tidak membuat garis utuh, melainkan kita menggunakan titik-titik dengan ukuran ketebalan yang berbeda. Selanjutnya ada teknik akuarel. Teknik akuarel ini adalah teknik melukis dengan menggunakan cat air ya atau sapuan warna yang tipis sehingga lukisan yang dihasilkan terkesan tembus pandang atau transparan. Teknik ini bisa menggunakan media basah seperti cat air, tinta, cat akrilik. Pada teknik ini dibutuhkan kemampuan yang memadai untuk bisa menghasilkan sebuah gambar, sebab dalam teknik ini menggunakan kuas yang sangat jauh berbeda dengan menggunakan pensil. Jadi perlu kehati-hatian dan perlu ketelitian. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian tadi sudah menonton videonya sampai selesai atau kalian belum menontonnya sampai selesai? Bagi kalian yang belum menonton videonya sampai selesai, Ibu berharap kalian bisa simak ulang videonya karena di dalam video tadi ada informasi-informasi penting yang kalian butuhkan untuk dasar menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang paham, kalian boleh komen di bawah atau menghubungi Ibu secara langsung. Berasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk di subscribe.